Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo, selamat sore Pak Felix. Sore juga Bro Dian. Sebagai awalan, silakan perkenalkan diri Pak Felix dan dari mana Pak untuk pendengar. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Felix dari Suma Coffee Company. Jadi lokasi kami itu di Medan. Dan ya selama ini kami sangat fokus di produksi biji kopi sama supply ke kafe-kafe gitu Pak. Baik Pak Felix, terima kasih. Di tengah situasi sekarang bagaimana Pak Felix perkembangan Suma Coffee? Untuk sekarang ini perkembangan kami bisa dibilang pastinya menurun ya. Dan memang dari awal itu sebenarnya jujur aja kami di awal pandemi ini mulai ada, kami sebenarnya lumayan bingung. Dan ketika pandemi ini datang, kita awal-awal itu sempat jadi sering internal meeting, kayak hampir setiap hari gitu internal meeting untuk mikirin jadi besok step berikutnya apa gitu. Jadi kayak adakah penghindaran atau pencegahan yang kita harus lakukan setiap hari. Jadi awal-awal itu kita mulai dari pembenahan lokasi dulu dan internal ke tim juga, meeting setiap hari buat mikirin pencegahan. Nah setelah itu kita baru sempat mikir hal lain apa yang kita bisa lakuin ke semua stakeholder yang ada hubungannya sama kita gitu. Dan berhubungan kita bisnis itu lumayan mayoritasnya itu B2B supply ke kafe-kafe. Dan ya dengan itu kita langsung mikirin juga dengan adanya COVID ini, si kafe-kafe ini bakal ada kesulitan apa gitu yang bisa kita bantu. Jadi kita langsung dikirim ke segala stakeholder yang ada, dari supply sampai ke customer. Yang pastinya dengan segala keadaan ini kita cukup menerima COVID ini kayak ini adalah satu realita yang harus kita terima gitu loh. Jadi kayak dengan menerima realita ini kita bisa ngapain supaya bisa mencegahin hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi dengan itu semua, puji Tuhan, sekarang keadaan kami memang menurun, tapi masih bisa menunjang segala hal yang seharusnya ada. Baik Pak Felix, situasi menurun memang dialami hampir semua rekan-rekan kita ya. Rata-rata mereka bilang di atas 70%, bahkan sampai ada 90%. Bagaimana dengan Pak Felix sendiri? Penurunannya sampai berapa persen? Kalau ini sih sempat turun sampai 80%, dan karena semua hal yang kita lakukan ya mungkin bulan ini mungkin bakal naik ke, maksudnya penurunannya bisa lebih sedikit lagi ke 70% gitu. Cuman kalau untuk di atas itu ya kita belum mikir sampai sana sih. Itu apa yang terjadi Pak Felix bisa menaikkan atau mengurangi penurunan 10%? Karena di awal-awal itu hampir semua kafe, karena kita supply ke kafe-kafe ya, jadi hampir semua kafe itu sales pasti menurun banget. Dan dengan penurunan itu juga banyak yang ngomong gitu, kayak sekarang kafe susah jalan, ada beberapa yang tutup, dan kami juga kayak kerasa kayak gitu nggak gitu oke gitu loh. Jadi kayak kami coba cari cara, misalnya kayak mikirin ide-ide baru, kita kasih tahu kalau sekarang kayaknya botolan juga mulai jalan nih, kayaknya boleh dia coba botolan, boleh dia coba masuk ke kayak platform ojol gitu, kayak kerjasama, cari diskon, bikin harga murah gitu. Jadi kayak dengan saran-saran kayak gini dari kami, ternyata kafe-kafe juga cepet gitu aktif dan kayak mulai coba hal baru. Dan dengan bisnis botolan pun di sini jadi jalan banget gitu. Dengan kayak gitu nggak terasa sekarang udah mulai naik lagi. Kayak kalau bisa dibilang awal-awal pandemik itu tim setiap hari datang terus udah kayak hari ini kita mau ngapainnya, kayak jadi kayak bingung gitu, nggak ada yang bisa dikerjain gitu. Tapi sekarang ya puji Tuhan sekarang udah kayak hampir setiap hari ada orderan lah gitu, dengan customer juga lumayan aktif dan pengen nyoba hal baru gitu. Jadi sekarang emang udah mulai ada pekerjaan ya, jadi nggak bingung jadinya ya, rekan-rekan kerja di sana. Berarti bulan ini kedai kopi di sana sudah mulai beroperasi lebih baik ya, Pak Felix? Ya bisa dibilang udah mulai jalan lebih bagus lagi, dan kebetulan di sini juga nggak ada PSBB, jadi
ya untuk orderan online itu masih lumayan jalan. Meski nggak ada PSBB, tapi warga tetap khawatir ya keluar ya? Ya benar, masih tetap menjaga, ya social distance masih tetap jalan gitu. Tapi ya di sini orang-orang masih bisa berkegiatan normal seperti biasa, cuman dengan perlindungan atau pencegahan yang ada gitu. Termasuk dari working station kita juga, kita selalu mikir untuk kayak nggak mungkin karena pandemi ini kita tutup atau gimana gitu. Tapi kita lebih mikirin ke apakah ada cara lain untuk kita tetap beroperasi dengan pencegahan tertentu supaya semuanya bisa tetap jalan seperti biasa. Tapi kalau dine-in boleh Pak Felix di sana? Kalau dine-in belum bisa sampai sekarang. Tetap belum bisa ya? Tetap hanya belum take bisa. Away boleh. Jadi ya? semuanya jadi take away, ya benar. Kalau pelanggan di daerah sana, di tempat Pak Felix, terutama di Suma Coffee juga, dan mungkin mitra kedai kopi Pak Felix yang Pak Felix pasok, itu pelanggannya datang dari mahasiswa atau siswa atau orang kantoran, pekerja, atau orang rumahan secara umum pelanggannya? Kebanyakan sih lebih ke pekerja swasta ataupun negeri. Dan kalau siswa juga ada di beberapa lokasi tertentu aja gitu. Jadi kebanyakan memang masih pekerja kantoran yang sekarang ini udah mulai WFH juga, work from home. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini mungkin awalnya pada kaget sih sehingga bisnis turun gitu. Tapi pada akhirnya mereka juga bakal nyari kopi lagi gitu. Soalnya gimana pun ya kalau dari kita sih ngomongnya selalu gimana pun kopi itu nggak bakal bisa hilang dari hidup kita gitu kalau kita udah kebiasa minum kopi. Jadi ya gitu deh. Karena membantu juga sih ya meningkatkan mood atau meningkatkan produktivitas dan sebagainya gitu ya. Benar banget. Karena memang utamanya dari pekerja, berarti selain ketakutan warga atau kecemasan warga untuk keluar, juga kalau perusahaannya banyak menerapkan WFH atau ada sebagian besar dirumahkan, itu memang langsung terasa banget Pak Felix ya, penjualan di kedai. Iya pasti. Cuman ya memang ya di satu sisi kami ngerasa cukup terbantu ya sama semua platform online yang ada, mau itu ojol ataupun Tokopedia atau Shopee gitu, itu masih jadi kayak membantu banget sih di zaman-zaman sekarang. Kalau dari segi porsi pemasukan paling besar itu dari ojol atau dari Tokopedia sekarang? Atau marketplace tepatnya? Kalau kami sih karena kami supply ke kedai, itu jadinya mungkin saya mewakili kedai-kedai yang ada di sini yang mungkin menerima supply dari kami. Itu mereka pasti terbantunya kebanyakan dari ojol pastinya. Karena butuh kecepatan ya gitu ya. Benar-benar kecepatan dan orang-orang juga nggak bisa keluar dari rumah kan. Iya benar. Dan kalau dari sisi kami sendiri sih ada satu kali juga ada yang di Tokopedia namanya Satu Dalam Kopi gitu, dan kebetulan kami ada di sana join, dan itu cukup membantu juga sih di kami, soalnya ketika sales menurun, supply maksudnya sales kedai kopi menurun, sales kita otomatis menurun gitu. Dan di satu sisi kita ada jual biji kopi di Tokopedia dan dibantu sama event Satu Dalam Kopi gitu. Dengan kayak gitu ya di satu sisi kita lumayan kayak ngerasa terbantu deh sama platform-platform kayak gini. Karena mereka juga nggak kayak abstain gitu, mereka juga kayak mikirin hal-hal baru yang bisa dilakukan untuk bantuin pebisnis. Kan dampak ini tidak hanya buat pebisnis ya Pak Felix, pelanggan juga kena dampak, terutama kalau dia bekerja gitu, atau entah ada yang dirumahkan atau yang WFH, yang biasanya WFH juga mempengaruhi pendapatan, entah dikurangi gajinya atau tetap nggak dikurangi tapi stagnan dan sebagainya, belum nanti problem-problem lain lah ya. Nah itu kan berarti pendapatan mereka berkurang, sedangkan bisnisnya adalah menjual sesuatu gitu. Dan kopi di saat yang sama penting, tapi tidak sepenting katakanlah kebutuhan primer. Nah pasti kalau pandemik ini akan panjang, mau nggak mau pelanggan kan akan ada penyesuaian ulang soal pengeluaran prioritas antara kebutuhan kopi dulu atau kebutuhan yang lain gitu. Bagaimana Pak Felix melihat fenomena ini nanti ke depannya? Sebenarnya ini juga sudah mulai dipikirin sekarang.
dari satu sisi mungkin internal eksternal ya. Kalau dari internal kami sendiri juga selalu jaga cost kami juga nggak terlalu tinggi, jadi semua hal masih bisa ditunjang. Tapi kalau secara eksternal kami lihatnya lebih ke gini, kayak kedepannya sepertinya tren barunya itu bakal jadi semua orang bakal mau bikin kopi di rumah, dan juga sekarang juga udah mulai heboh dengan hashtag kopi di rumah, brew at home dan lain-lain. Jadi kayak bisa dibilang kopi itu menurut saya itu kebutuhan tersier yang sebenarnya cukup primer gitu loh. Kalau untuk beberapa orang yang kayak mungkin mereka bakal tetap ada expense untuk kopi, tapi mereka harus turunin budget. Yang dimana semua pegiat-pegiat kopi ini menurut saya harus mulai cari cara untuk buat kopi yang lumayan bagus tapi dengan harga yang affordable. Jadi kayak dengan keadaan COVID seperti ini, orang tetap butuh kopi, mereka juga butuh kerja yang produktif pada saat pendapatan menurun, sehingga budget kopi pun menurun. Nah, sehingga apa yang bisa kita siapkan supaya mereka bisa misalnya bikin kopi di rumah dengan cost yang lebih rendah. Yang kayak kami menerima ini sebagai satu fakta yang nggak bisa dihindari, sehingga kita tetap harus cari cara supaya semuanya bisa berjalan seperti biasa gitu, tapi dengan ya hal-hal khusus yang harus dilakukan. Jadi benar-benar adaptasi Pak Felix ya dengan pengeluaran pendapatan pelanggan juga. Dan di saya sama itu juga bentuk kayak sikap sepenanggungan nasib juga gitu ya, bahwa akhirnya penyesuaian harga juga sama-sama ya memahami pelanggan juga keadaannya gitu ya. Ya benar. Karena menurut saya ya dunia kopi itu lebih ke gimana ya, kayak dunia kopi, bisnis kopi itu mungkin beda sama bisnis yang lainnya. Kita tuh lebih ke bisnis berkomunitas menurut aku ya. Jadi semua orang saling mikirin satu sama lain. Kalau misalnya pelanggan yang mau ini, kita mikirin yang gimana. Kayak lumayan harus menyesuaikan sama pelanggan, karena ya kalau tanpa ada pandemi ini pun sebenarnya dunia kopi juga udah lumayan adaptif ya. Kayak pelanggan maunya apa, kita juga berusaha nyiapin untuk mereka, karena kopi itu masalah selera dan kebutuhan. Jadi lebih ke berorientasi ke pelanggan ya, kemauan pelanggan ya. Iya benar banget. Customer centric lah bisa dibilang kayak gitu. Harus mikirin sebenarnya pelanggan nyarinya apa dan kita bisa kasih apa. Suma Coffee sendiri sebagai roaster kan sekarang mau masuki panen nih Pak Felix. Di yang sama tadi penurunan juga terjadi gitu ya, baik dari segi roaster dan sirapnya, sehingga dampaknya juga ke hulu atau koperasi atau petani atau pengolah ada penurunan daya serap juga gitu, sehingga mereka juga kesulitan untuk bagaimana menghabiskan atau menyerap panen tahun ini gitu. Bagaimana Pak Felix melihat situasi sekarang nih dari segi konteks Suma sebagai roaster kopi? Kalau pandangan saya sendiri menghadapi ini, saya yakin semua orang memiliki keadaan yang sama ya, kayak pasti penurunan dan semua orang juga punya kebutuhan masing-masing yang saya yakin sekarang semua orang juga sedang berinovasi untuk menuju ke ya let's say mungkin sales yang lebih baik atau penjualan yang lebih baik dan lain-lain. Tapi balik lagi Suma Coffee sebagai roaster pasti mikir dua sisi. Di satu sisi mikirin consumer juga, di satu sisi juga mikirin dari sisi supply-nya kami. Yang kami sekarang juga lagi ada rencana untuk mungkin kami belum ada bentuknya seperti apa, tapi kita pengen banget untuk bisa koneksiin langsung cerita-cerita dari hulu itu langsung ke customer yang ada di rumah gitu. Mungkin kita bisa bikin virtual apa gitu yang kayak bisa langsung koneksiin mereka ke customer. Dengan kayak gitu para customer bisa ketemu langsung sama si petani atau koperasi untuk tahu keadaan di sana dan bisa ngelakuin sesuatu gitu mungkin. Cuman bentuknya belum kepikiran gimana, tapi kita ada kepikiran untuk ngelakuin hal-hal seperti itu. Karena di sini juga roaster sebagai penengah ya, bisa dibilang kayak penengah antara hulu dengan hilir gitu. Sehingga dari kami sendiri ngerasa ini posisi yang cukup penting. Idenya bagus dan menarik Pak Felix. Mungkin kendalanya nanti teknisnya kali ya. Bagaimana mempertemukan misalnya hilir dan hulu lewat virtual tuh ya. Tapi ini bagus sekali itu. Ya. Pelanggan jadi tahu, oh begitu ya, apa kondisi di kebun misalkan gitu ya. Mungkin taunya hanya kedai soal ini.
Bener sih, soalnya sekarang keadaannya bisa dibilang sama-sama susah, di supply juga susah, pastinya di kami juga susah, pelanggan juga nggak mungkin kayak beli kopi setiap hari, jadi nggak mungkin juga, soalnya pendapatan juga mungkin menurun gitu. Jadi benar-benar harus saling nyari cara juga. Bahkan ada istilah untuk menghadapi ini atau menyongsong ini disebutnya normal baru ya Pak Felix ya. Orang akan berubah. Iya, new normal. Iya. Bener. Soalnya Kami juga sekarang mulai mikir-mikir untuk itu juga sih. Kayak selalu menebak-nebak normal yang baru itu seperti apa. Dan itu memang akhirnya kalau ditanya juga buntu sih. Emang bagaimana ke depannya gitu ya. Apalagi panjang sekali gitu. Dari segi vaksinnya mungkin setahun. Bener. Nanti ada problem baru ya, distribusi. Habis distribusi vaksin, kita karena udah lama diam di rumah setahun, mungkin nggak langsung heboh gitu ya, butuh waktu lagi untuk pemulihan gitu ya. Ada banyak hal terjadi. Berani keluar rumah lagi. Iya sih, dan dengan the new normal mungkin kalau dari kami sih harus diprediksi sih ya, kayak kabar baik dari pemerintah, mungkin Juni atau Juli sudah bisa ada new normal ya. Orang-orang sudah bisa keluar dengan regulasi yang ada, cuman mungkin regulasinya seperti apa kita semuanya harus adaptasi. Terus kalau dari kami sih, kami memprediksi dari bulan ke bulan gitu, mungkin kalau misalnya normalnya di Juni, sekarang kita harus siapin apa, kalau nanti normalnya di Juli kita harus siapin apa. Dan dengan prediksi vaksin belum ada, apakah semua orang udah bisa mulai keluar ke kafe mungkin, dan bisnis sudah bisa mulai jalan tapi dengan regulasi tertentu. Kayak contohnya di Australia, kalau nggak salah ya di New South Wales atau beberapa bagian yang lain, itu mereka udah mulai bisa dine in, tapi dengan syarat satu kafe cuma boleh isinya 10 orang, atau boleh ngumpul tapi maksimal 5 orang dan harus pakai masker gitu. Mungkin normal-normal itu yang bakal dilakuin juga sih ya di Indonesia. Jadi benar-benar Pak Felix merancangnya per bulan gitu ya, mengikuti situasi setiap hari demi hari gitu ya. Iya, kami selalu, soalnya ini kayak satu hal yang nggak bisa diprediksi kan ya, jadi ya harus ada ancang-ancangnya lah kalau dari kami. Ya kami sering-sering mungkin kayak setiap minggu juga meeting internal, selalu bahas sama tim kayak menurut mereka gimana dan lain-lain. Tapi yang penting mah ini ya Pak Felix sekarang ada kegiatan, jadi kadang nggak terlalu cemas. Kadang kan kalau nggak ada kegiatan, udah situasi begini bikin cemas, nggak ada kegiatan tambah cemas gitu. Benar. Iya. Untungnya sih memang ya masih ada yang jalan, jadi kami juga bisa berkegiatan lah. Soalnya problemnya nggak hanya kesehatan fisik lagi, tapi ntar kesehatan mental jatuhnya. Kalau stres terus kan atau takut bener. Malah nggak produktif, malah jadinya negatif pikirannya gitu. Iya, setuju. Bener-bener harus kuatkan mental sih dengan apapun yang terjadi. Mungkin ya kami belajar dari pengalaman juga kan, di hari-hari pertama pandemik sempat bingung gitu, bener-bener nggak tahu harus ngapain. Cuma bisa mikirin beli desinfektan, beli masker gitu kan. Orang-orang mulai nggak keluar gitu, kayak nggak ada rancangan apapun gitu. Yang pelan-pelan dengan udah ada banyak update yang ada ya, sekarang kita berusaha untuk harus gerak cepat gitu dengan perubahan yang ada. Nanti berubahnya jadi begini, mungkin bisa begini, harus cepat gitu. Ya kita belajar dari pengalaman dari awal lah. Terkait kopi sebagai bisnis komunitas seperti yang Pak Felix sampaikan, untuk saat ini sudah ada tindakan kolaboratif dengan teman-teman kopi di sana Pak Felix untuk menghadapi situasi ini? Untuk sementara kami mungkin belum bisa jalan sampai yang gede-gede, tapi lebih fokus ke customer kami yang dimana sebagian besar itu kedai kopi atau restoran. Jadi kami lebih selalu nanyain keadaan mereka, selalu lihat keadaan mereka gimana, perkembangannya gimana, dan selalu keep contact, lebih ke di situ sih. Itu juga jadi lebih menjaga hubungan customer dulu. Iya, ditanya pun cukup menegangkan dari kami. Iya, kayak ada teman untuk ya, yang cerita. Iya, benar. Kalau misalnya dari sisi bisnis mereka ada yang berkembang, ada yang lumayan jalan, kami juga bisa. Kadang kami kasih semangat gitu ya, kayak kalau misalnya lu bisa capai segini, ntar kita kasih bonus deh gitu. Jadi kayak ada semangat deh buat mereka yang bener-bener mikirin gitu selama COVID kita mau ngapain. Jadi benar-benar saling bahu-membahu akhirnya ya Pak Felix.
Iya, mungkin kami lebih menjaga ke komunitas di sisi itu dulu sih, menurut kami yang paling basic. Ya itu penting soalnya karena sudah Pak Felix dengan rekan itu sudah membangun emosional soalnya ya sebelumnya ya. Iya. Jadi malah meningkatkan kualitas hubungan kalau di tengah kayak situasi seperti ini. Iya, benar sih. Mungkin bagi kami itu paling penting sih. Ya, saya setuju itu penting sekali itu membangun yang sudah ada gitu ya, membangun emosi lebih baik gitu. Iya, benar. Sebagai penutup Pak Felix, ada yang mau ditambahkan buat pendengar kami atau rekan-rekan kopi yang lain juga dari Pak Felix sendiri? Mungkin dari kami, kalau dari kami dengan keadaan seperti ini kita benar-benar harus langsung menerima hal ini sebagai satu realita dan langsung move on sih menurut aku ya. Jangan udah nggak bisa mikirin kayak ini turun ini sedih atau apa gitu, tapi lebih ke what's the next step dan apa yang kita bisa lakuin untuk memperkecil semua hal-hal yang sudah terjadi atau dampak-dampak yang sudah terjadi. Dan ya harus selalu semangat aja, jadi tiap bangun pagi itu mikirin what's the next step dan selalu semangat lewatin hari. Ya kayak gitu sih mungkin baru bisa cepat selesai si pandemi ini. Yang benar-benar harus lihat pandemi ini seperti satu tantangan dan selalu positif ke depan. Baik Pak Felix, terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kami dan pendengar. Saya mengucapkan terima kasih ya Pak Felix. Terima kasih juga Pak. Baik. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.